Sabtu 24 Desember 2022 saya hadir mengunjungi sekretariat DPD Pertuni Jawa Barat Persatuan Tunanetra Indonesia Jawa Barat. Ini adalah difasilitasi oleh Dinsos, dan pada hari ini sebagai Dewan Pembina Pertuni pertama kali saya akan mengunjungi, dan ini yang saya berusaha untuk memperjuangkan kampung Gubernur. Ini ternyata ada kerangka, bisa dilihat ini ada kerangka. Dan menegangkan kalau malam hari ada kerangka mobil, dan ini suasana sekretariatnya. Ya, kita lihat nanti kondisinya. Jadi ketika teman-teman berkumpul sudah ada. Itu ada buah-buahan di konsumsi di sini. Ini ruang apa? Orang tidur ini? Jadi buka praktek ya? Ada izin pada yang ini ya, ini ruang kedua. Ini digunakan untuk sementara ini memang sebagai fasilitas mereka menerima pasien untuk dipijit di sini, karena juga Pertuni ingin bahwa pengurusnya ini juga kan produktif gitu ya.
ruang Pak Maman Iya, betul, misalnya betul. seperti itu, karena ruangan ini gede kan, Iya. ruangan ini besar. Kalau ruangan ini mungkin kalau konsep saya ini ruangan menjadikan ruang rapat kecil ya. Jadi ada meja rapatnya untuk pengurus saja. Nah, jadi kan kalau pengurus berarti kan kalau di sini di ruang Pak Maman mungkin bisa ya dengan musola bisa, atau kalau enggak musola berarti kan pijat ya, situ pijat. Ini kan di ruang tunggu seperti itu. Memang kalau pintu masuknya dari depan itu depan bisa langsung jadi ruang tamu. Iya. Ruang tunggu seperti itu. Jadi ini nggak akan diganggu oleh tamu dan orang tuh yang pijat itu langsung ke sana. Iya. Jadi ruang Pak Maman itu khususnya terganggu. Nah, sedangkan untuk yang termasuk tidak baca makmur, ada jeruk juga. Iya, kalau bapak Bangga, mau nanti dibekal oleh masing-masing silakan. Jadi saya tidak berani membawa sesuatu yang karena saya melihat kondisi dan insya Allah Pak Maman dan kawan-kawan saya tidak berani banyak berjanji. Insya Allah saya akan optimalkan. Saya tidak akan berani bicara akan menjadikan itu ya. Tapi yang jelas saya ingin bahwa di ruangan ini saya tidak menghadirkan media rapat sehingga ketika Maman dan kawan-kawan bisa datang ke sini untuk tidak sekretaris ini bisa di sini. Nah ini Pak Maman sendiri bagaimana, apakah ruang kerjanya bisa berbagi dengan sekretaris atau tidak? Kalau bisa berbagi dengan sekretaris, jadi kenapa di ruang kerja nanti ruangan Pak Maman meja, saya akan upayakan pengadaannya meja Pak Maman dan meja sekretaris dan meja sekretaris. Nanti musolanya di ujung sana. Kalau tetap mau ada musola, kalau nggak musola bisa hanya satu orang lah musola tadi. kita makin juga dekat. Ya, tapi kan Nih. biar aja biar nggak terlambat Pak. Iya. Di tempat sendiri isinya terlambat. Jadi kalau masukan dari saya, kalau masih ada kondisi seperti ini, memang ini lebih baik yang dibongkar itu yang tadi yang pijat ya. Iya. Betul. Kita udah beberapa ya. Jadi kamar pijat ini dia untuk kita keluar karena lebih mudah. Nanti untuk kopi kan kita keluar untuk jalannya saja. Iya. Jadi kalau jalan dulu biar nanti sisanya untuk resapan air kan biar bisa untuk nanti mungkin dari teman-teman pes ini ada juga yang bergerak di bidang pertandingannya dia mau memanfaatkan lahannya gitu ya untuk pertandingannya itu untuk bikin juga kita bisa untuk tampilan. Jadi nanti bisa ibaratnya itu menjadi displaynya untuk aktivitas petani. Kalau meja untuk tunarungu itu sama harganya. Ada kebetulan pakai PKG itu sudah ada dengan ada pada depan kita ya. Khusus kakinya kan khusus. Itu ke depannya Pak Maman. Insya Allah. Jadi kita insya Allah yang primer dulu, yang utama dulu. Nanti pelan-pelan kita tata ini. Seperti itu yang jelas untuk pertama daftar itu bocor-bocor kali itu. Tapi saya membutuhkan saya karena kalau tempat saya orang ini kan ya apa cara kerjanya manduli. Jadi kita akan menghadirkan Mang Dodi orang bekerja di sini dan akan dibantu
Jadi Babe kalau dipijit di sana. Nanti pas pertamanya ada proyektornya. Itu ototnya di situ. Biarin yang mau utang nggak apa-apa, tanggung jawab saya. Nah ini langkah pertama, kamu tuh ini menutup ini seliuran. Itu tadi terbuka. Itu terbuka. Oh pintu tadi. Ya. Kemudian ini juga lampunya diganti, Ya. lampu diganti. Nah, kemudian juga listrik yang dulunya bersama-sama sekarang kita sudah mandiri. Kita udah pesan listrik token, itu kemarin udah beres, udah listrik. Untuk kursi sama lobby kemarin kami pada jarak apapun bagaimana daripada kursi apapun kami pinjam, silakan pohon silakan kita pinjam lebih 39 berikut meja 6 ya seperti. Nah kemudian karpet teman-teman pengurus pada rumah iuran atau sudah ada magicom, sudah ada dispenser, teman-teman juga dari Makasih juga ngirim baru kebetulan dia untuk orangnya kemudian juga peralatan kita semua iuran dari pengurus. Sofa juga ada Pak Noman, apakah dewasa minimal sofa ya walaupun masih bagus. Jadi kita potong royong memang kami juga saat tahu ibu itu sibuk kita juga berupaya gitu. Jadi semoga ibu juga dengan kamu kerja ibu dengan berbagi beban doa saja kami. Terima kasih dan aku yakin jadi kalau ya Allah akan begitu walaupun setetes kumpul akan ibarat dengan sama mengetahui. Kemudian Bu, ini jalan belakang. Jadi mungkin saya ini hobi, jadi hobi berorganisasi. Karena dengan aktif begini saya kan nggak ada gubernur, dengan ibu itu ya saya sering berikan kepada teman-teman senasib. Kalau melihat ekonomi kita susah, tapi minimal kita bisa berorganisasi dalam menjadikan yang baik. Kebetulan saya udah sekarang ibu sudah saya itu ada spapol udah diregistrasi dan spapol itu udah mengakses penuh ke ajuan anggaran
tidak sesuai dengan kebutuhan anggota. Memang di sana saya mengajukan untuk wawasan kebangsaan ideologi karena kata Ras Pangkok di sini itu hanya 4. 1. Wawasan kebangsaan, 2. Abdi negara, pengawasan daerah dan negara. Itu bisa diterap kegiatan di Pangkok itu. Kami ikuti alur itu. Jadi kami tidak mengajukan dinsos karena kita ormas gitu. Itu ditutup ya, kita ada sih tawaran dari Irwasda, boleh coba audiensi dengan kami. Jadi kami tidak lanjuti gitu Pak, tapi belum dapat, kami tunggu dulu instruksi dari pimpinan kami karena kami tidak bisa berupaya tapi punya pimpinan dari Dewan. Dan itu pun langsung ngobrol ke Kayuni dan katanya ditolak gimana dari Provinsi Jawa Barat. Nah setelah itu kebetulan Ketua DPD lama itu pernah menjalin kerjasama dengan KMPI Jawa Barat. Coba kesana mendekat, saya jelasin bahwa Ketuni Jabar sebagai pengurus baru saya yang menyatakan dan memang Ketuni Jabar pun terdaftar di OKP Jawa Barat tahun ini. Nah alhamdulillah setiap OKP itu kita ada hibah dari KMPI. Nah jadi tahun ini Ketuni Jabar saya hibah sempat kita. Memang ketika itu saya ketemu dengan Kabid Dinas Kepemudaan atau namanya juga kaget itu ketika kita tiap OKP walaupun itu di sana ada 400 orang ya OKP se-Jawa Barat saya memaksakan diri karena saya sulit tetap tunanetra sangat susah saya ingin ngacung juga gitu ya hanya saya duduk sama istri ke depan saya memberanikan diri gitu kaget apa siapa tuh Pak saya paparkan kami Pak ada akte notarisnya ada bungkamnya ada pangkolnya sudah ada ini juga melipat Ketuni Jabar sampai waktu nangis ketika itu aduh ini nggak pantas Pak dapat sudah ke sini Bapak ini harus akan di provinsi Pak coba bikin kantor kepemudaan ajukan sama kami kantor kami di Acamani Pak 24 jam kami tunggu dan kalau saya Pak ini kesulitan SIPD dia datang ke Pak Idam di Pak Beda bantuannya untuk ini ya udahlah itu tapi itu sementara ya kita terima dulu anggaran. Nah begini saya punya prinsip seorang ketua seorang pemimpin itu ketika gagal besar bukan berarti kalah tapi kami tetap saya justru kalau semula itu Agustus 2023 dan dari sana sudah ada tapi gagal karena ada ACC tapi kan sekarang ada bola manis dari KMPI 11 juta nah kenapa tidak ini dilaksanakan rakerda gitu, sesuai dengan keadaan anggaran kemarin kami rapat memang menyesal sih apa yang menyesal memang kita tidak menghadirkan semua cabang sementara semua cabang itu sangat berharap jadi setelah dihitung transport kita hanya mengcover 45 itu untuk cabang terdekat 4 cabang. Nah, kalau pengurus Jabar semua hadir dari Bekasi ada, dari Bekasi ada, dari Sumatera ada. Insya Allah kalau pengurus Jabar hadir semua. Tapi kalau untuk cabang kita hanya mengcover 4 cabang. Selebihnya kita rencanakan di online. Itu pun kalau memang belum ada di online. Nah, setelah dihitung-hitung itu sangat-sangat ya kekurangan sih tidak benar saya katakan untuk anggaran penginapan kita sudah mengambil surat sudah langsung direspon kita pakai dinsos kalau sana silakan penginapan beberapa kamar juga bangunan ya memang mohon maaf kalau misalnya belum bisa dibantu hanya fasilitas kemarin kami nanti yang dari jauh itu juga datangnya di Rabu karena memang sekaligus kita harus juga ada rapat dengan untuk membentuk ketua dewan baru karena meninggal untuk jadi sepertinya untuk Jakarta ini sekarang offline itu nanti kayaknya apa namanya
konsen kepada anak-anak disabilitas. Ya, jadi karena kalau anaknya maju pasti dia bisa membantu orang tuanya. Contoh, saya sampai nangis menemukan seorang keluarga disabilitas, itu namanya Pak Rahman dan Bu Iim. Ternyata anaknya Bu camatan STPDN. Sekarang dia menjadi pegawai dalam negeri. Masya Allah. Saya sampai menangis gitu ya. Kemudian alhamdulillah beberapa waktu lagi nanti kami ada Pak di sini. Itu sudah bisa kuliah. Sekarang alhamdulillah ketika saya semenjak di Kabupaten Batu di Jabar, sudah saya perhatiannya sudah banyak anak-anak tunanetra yang bisa memulihkan anak-anaknya baik di Unimus ataupun di perguruan tinggi. Ini sebetulnya masih banyak PR ya, karena di Kementerian Dikti itu kan ada kuota bagi disabilitas bisa kuliah di perguruan tinggi. Untuk UPI terutama untuk UPI ini masih kekeh gitu. Jadi kita ini harus tes itu bersaing dengan umum. Ya banyak kan? 5 tunanetra harus melawan ribuan orang awas. Itu kan nggak ada menurut saya ya. Nah kemarin saya diundang di Unpad waktu tatap. Memang waktu ini sudah banyak diundang. Dan setiap kegiatan selalu saya juga tolong ada serta ibu tolong saya bukan berarti apa, tapi ingin menunjukkan bahwa kita bisa untuk bergerak. Walaupun diundang oleh Komisi Informasi dan Pusat dari Unpad, itu Unpad udah mendorong siap menerima disabilitas dan memang ada yang terdahulu dari sana. Tapi memang tunanetra ini lebih kental ke UPI. Ini yang menjadi kendala juga. Jadi teman-teman kita itu kenal ke UPI. Apa di itu Bu mungkin kegiatan kami, program kami nanti juga dilakukan kita ada relasi untuk yang Pertuni. Mereka udah punya dulu kebutuhan dan kita ada konsen beasiswa. Kita kerjasama dengan DPP Pusat beberapa mahasiswa seperti beasiswa sebulan 300.000 ya, alhamdulillah. Ada yang tunanetra di UPI luar biasa, dia sangat tidak mampu ya. Tapi memang dia di tingkat orang tuanya. Kami kemarin direkomendasikan dapat beasiswa, insya Allah tahun ini dapat beasiswa dari pusat. Nah ini terkait dengan sekretariat yang Bu, kami masih coba berupaya mudah-mudahan kita bisa. Mohon maaf memang banyak yang terkunjung ya menangis. Ini kok setingkat Pertuni Jawa Barat kok begini sekretariatnya. Saya bilang udahlah, jangan dinilai mewah tidaknya, tapi nilailah kemauan kami untuk berkarya gitu. Jadi kami sih tidak muluk-muluk, kita lebih baik real lah daripada kita banyak menghayal-hayal. Itu menjadi memang rakerda ini nanti hanya 45 orang Bu, itu kita masih hitung-hitung di makan konsumsi. Nah untuk makan kebetulan di sebelah ini ada warung. Nah, kita nanti bisa plot ke sana. Setelah kami ngobrol-ngobrol, memang warga 13.000 itu bisa makan dengan agak dan teman-teman sudah sepakat tuh. Nggak apa-apa makan dengan apapun juga. Yang penting warga ini jangan. Memang saya semangat. Saya insya Allah saya masih bisa bertahan, saya masih hidup gitu. Saya tidak akan berhenti berjuang. Kenapa? Jangan sampai terulang. Ketika saya jadi ketua DPD ini, aduh, Masya Allah, saya hanya terima cap jelek dan selembar bungkam. Gak ada aset sedikit dulu. Tapi punten Bu, Ibu boleh cek Kabupaten Bandung. Ketika saya keluar di sana, sekretariat udah ber-AC, terus Ibu boleh cek printer, laptop, keyboard, hard
ya kami jadi untuk transport Kota Bandung Raya kami angkatkan itu yang dekat itu 1.000, kemudian untuk yang jauh variatif ada yang 200 seperti itu dari 11 juta. Hanya memang kemarin itu agak anjlok ya kalau snack, karena kan snack 2 kali, makan 2 kali itu rencana kan tadi ada snack, kemudian jam 12 makan, nanti juga pada makan. Undangan yang diundang itu satu kepala dinas sosial, kemudian Pak Kaida, Pak Kadir, kemudian Ibu Pembina, kemudian KIP dan nah kemarin ada urusan dari PU harus mengisi formulir kalau dianggap dan dasarnya mohon Pak yang hadir siapa, Pak Gubernur atau wakil atau yang lain. Nanti Pak namanya udah menetapkan acara pasti ada apa namanya ada informasi supaya hadir, walaupun saya udah punya acara tadi di minta wakil itu mungkin kegiatan yang dibahas 5 nanti Bu, ada perusahaan, pendidikan dan kemarin HDI kemarin waktu yang di provinsi kami hadir, tapi itu pun kami total dibantu oleh donatur. Jadi kami dibantu oleh donatur, lalu koordinasi semua sampai-sampai ada anggota putri juara 3 dari kami datang ke Sekolah. Jadi udah sponsor foto ke kami. Sampai ini untuk panitia. Ini memang dari kawan dari transport ya sama Pak Maman. Kalau ada saya nggak minta ke panitia Pak. Kayaknya dikasih 400 ini katanya ada 500, tapi kita 200. Dia bisa pulang ya. Tapi teman-teman yang tetap dibantu jadi aman. Cuma memang ada janji katanya sih mau datang ke posko, cuma nggak aman. Pada posko. Kami benar-benar kemarin ya. Kami pasang setengah pijit, ada sendiri. Itu mungkin Bu paparan dari kami jadi pusat sekretariat di sana. Jalan dulu. Memang semula kami nggak jalan dulu karena memang ini kan tapi sakit basah dikit. Kalau nggak jalan ya kapan ada perubahannya. Makanya saya izin ke Pak Kadis, sudah Pak, kami akan jalan apa adanya. Oh boleh Pak, silakan jalan. Itu mungkin sedikit kronologis kegiatan kami tanggal 19. Kenapa dilaksanakan bulan ini? Karena memang cairnya pun bulan ini dari KNP. Terima kasih Bu. Itu mungkin pacarnya 25 orang itu dari Pertuni ya? Iya. Pertuni ya? Iya. Belum termasuk undangan. Oh iya belum Bu. Jadi Termasuk undangan. Jadi kalau dengan undangan kurang lebih 60 orang ya? iya. Kurang lebih 60 orang. Jadi yang 45 orang itu sudah terhitung langsung semua. Iya. Dan tadi kalau saya dengar dari Pak Maman, bahwa Pak Maman yang sudah tercover itu baru tempat disediakan Udah. fasilitas semua disediakan, Ya. termasuk juga untuk penginapan yang di Ada, kota ya. sudah tersedia. Tinggal tadi yang belum tercover itu adalah biaya mobilnya. Yang meminggu yang ini sudah merambah. Ya. Tadi Pak Maman, ya saya terenyuh dengan kata-kata Pak Maman bahwa teman-teman Pertun ini sebegitu biasanya dan kebersamaannya sangat saya mengapresiasi sekali ya Pak Ari, di mana bahwa satu dengan yang lain saling bahu-membahu. Itu tadi juga kata-kata Pak Maman bahwa teman-teman untuk makan ini ibaratnya 13.000 di hari ini pun siap untuk mendapat apapun gitu. Iya. Ini juga menjadi sebuah catatan bagi warga tadi bahwa hal tersebut bisa dilakukan ketika Pak Maman dan kawan-kawan bisa menerima kondisi pada saat ini. Pak Maman dan kawan-kawan pada hari ini setelah saya mendengar, saya ingin membantu berpartisipasi di kegiatan rakerda tersebut. Barusan saya berhubungan uang yang tersebut barusan
Ini untuk mami ya, snacknya 2 kali. Tadi makan 1 kali, jadi per orang hitungannya 50.000 dengan snack 2 kali dan makan. Makan 2 kali bukan sampai malam. Siapa? Makan sampai malam, jadi makan mungkin jam 12. Snack sekali. Snack 2 kali Pak, dengan sore Pak. Oh iya, snack 2 kali makan berarti. Iya. Makan 2 kali ya? Iya. Kok nggak 50.000 per orang? Cukup pun di sebelah kita nanti. Ya. Ya berarti makan 2 kali ya? Makan 50.000 untuk 60 orang berarti kita tambah untuk snacknya 10.000 kali 60 orang untuk snack 600.000. Jadi saya itu ada uang 3 juta 600. Ayo teman-teman ya. Itu ini alhamdulillah kita doakan semoga kemudian dan kali ini juga sukses. Kita tutup jadi gubernur aja nggak Pak? Nanti gimana kalian? Ya Bu, ini jadi untuk makan 2 kali makan berarti 50.000, berarti pokok hidupnya orang masih wajar ya, masih wajar. Jadi nasi biasanya bisa untuk dari 2 kali makan untuk 60. Nanti di hari H ketika saya dan Kak Eni datang, saya dan Kak Diki dari sini tidak makan. Jadi tidak usah memikirkan kami, yang penting tamu-tamu yang lain. Ya. Jadi ini sudah ada yang 600.000 untuk snacknya, dan snacknya ada 10.000 dari boxnya. Mungkin bisa ditambah dengan karena ini acaranya sampai dengan sore, snacknya juga harus ada kopi atau apa yang menyenangkan. Iya. Seperti itu Pak Muhammad ya. Jadi untuk penyemangat, insya Allah kadang kita pelan pulang. Oh iya. Nanti didahulukan adalah untuk yang apa? Untuk yang besar ya. Berarti Pak Maman di sini ada tukang ya, ada tukang minjem. Ada insya Allah. Ada tukang. Mungkin nanti didahulukan ruangan ini atasnya ya, atasnya ruangannya. Ya, sok Bu dihitung dulu ruangan. Jadi teman-teman kalau kita tuh seperti nah ini sekali saya belepotan ngomong. Jadi kalau nggak belepotan nggak seru gitu loh. Hari ini adalah hari keceriaan luar biasa di mana persiapan rakerda Pertuni ini akan dilaksanakan insya Allah tanggal 29 Desember 2022. Tadi ada aspirasi yang disampaikan oleh Pak Maman dan kawan-kawan. Bulan Desember ini kan kebetulan ya, jadi orang-orang banyak yang mulai libur tahun baru. Iya. Di jalanan juga macet Pak Maman. Iya betul. Jadi mungkin untuk sementara ini nggak usah, mungkin bisa dihadirkan melalui online ya. Iya. Mungkin dihadirkan melalui online aja dulu Pak. Wah nanti ya bisa aku dari dokter. Nanti bisa. Ya, jadi seperti itu. Semua
30.000. Kamu juga ada? Jadi insya Allah dan mudah-mudahan setelah kami juga ada kolaborasi dengan kami, jadi kita ada keliling ke daerah-daerah dan teman-teman, karena memang hampir di seluruh Jawa saya sediakan itu ada pengurus. Hanya Badar nasdemnya masih Pak Nono ya belum ada Dewan juga Pak. Tapi Pangandaran luar biasa. Pangandaran kemarin dulu sangat susah komunikasi dengan Dinsos. Alhamdulillah kemarin datang ke Bandung malah udah diberi pinjam mobil oleh Dinsos. Masya Allah. Alhamdulillah Bu, registrasi Kesbangko hampir sejalan udah. Justru sekarang cabang lah. Subang juga udah ada anggaran. Kabupaten Bandung dan telepon kemarin. Alhamdulillah Bu. Tinggal beberapa cabang yang perlu kita benahi. Indramayu, Kuningan apalagi sudah berani mengangkat Tunet menjadi kepala dinas Bu. Di Indonesia baru satu kepala bupati yang mengangkat Tunet menjadi kepala dinas di Sakar, itu Pak Elam. Sekarang jadi kepala dinas di S2 di Kuningan. Alhamdulillah kita bergerak, kita bertahap. Mungkin tidak akan beres 5 tahun, tapi mungkin ada kata Mungkin ini Pak Maman karena keterbatasan waktu dan juga untuk Rasulullah ini, kita berharap seandainya Pak Gubernur datang tidak datang pun tidak apa-apa kali. Dan saya akan berlanjut dengan Pak Yadi untuk menindaklanjuti hal yang terjadi. Betul. Saya sebetulnya juga ketika melihat sekretariat ini juga memang agak sedih ya. Tapi buat saya ketika melihat Pak Maman dan kawan-kawan begitu tegas, begitu mensyukuri, buat saya ini adalah sebuah harapan baru bahwa kita bisa bantu sama-sama. Yang lain bisa mengatakan itu nanti di tahun kesulitan kita yang ngomong. Iya, betul. Bagaimana kita memperjuangkan sekretariat ini. Tidak apa-apa, nanti insya Allah perlahan-lahan kita perbaiki sehingga bisa menjadi syarat untuk sebuah sekretariat yang memang pasti. Ya seperti itu Pak Maman. Ya Bu, terima kasih teman-teman ya atas bantuannya. Insya Allah ini akan habis dengan hari ini selesai sudah kunjungan kita di sekretariat baru DPD di Jawa Barat. Ini adalah memang perjuangan yang luar biasa. Susah sekali ya kali kita memperjuangkan ini. Bantuan ini juga memang tapi Pak Gubernur belum tahu nih lokasinya, kondisinya. Nanti akan saya laporkan langsung pada Pak Gubernur karena kita minta bantuannya langsung ke Pak Gubernur. Jangan sampai nanti beliau sendiri malu ya ketika memberikan tempat yang mohon maaf kurang layak sebetulnya untuk sebuah sekretariat, apalagi teman-teman disabilitas ini kan membutuhkan fasilitas yang memudahkan mereka beraktivitas. Di sini bukan merupakan zona yang aman untuk mereka, sangat banyak batu sandungan dan ini sangat membahayakan. Dan tadi aspirasinya adalah bahwa ingin nanti sekretariat ini bisa dibukakan jalan menuju ke jalan besar ya, jalan utamanya, sehingga tidak usah terlalu banyak belok-belok dan banyak kerikil, banyak undakan yang bisa membuat mereka membahayakan keselamatan mereka. Yang jelas saya Devi Viviani bersama Kakak Elizabeth hari ini sudah mengajak jalan-jalan. Mohon
mohon yang peduli